Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ahmadi, beserta PPG dalam jabatan Kemenak batch 1 tahun 2025 dan menjadi mahasiswa di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya dari MI Sunan Ampel, Sidoarjo, Kecamatan Kedamaian. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja Mapel Kurdis di kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja depan, gerak. Gerak. Pertama mulai. Doa selesai. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh bijaksana dalam permusyawaratan berwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap, gerak. Luruskan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Apakah ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada. Siapa? Mbak Dini. Oke ya, nanti kita doakan mudah-mudahan teman kita yang nggak masuk, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keluarganya juga diberikan kesehatan. Amin. Al-Fatihah. Anak-anak, sebelum pelajaran Kurdis hari ini dimulai, saya mohon untuk perwakilan satu anak untuk memimpin doa di depan. Ya, Mas Noval, silakan. Teman-teman, sebelum dimulai pelajarannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Anak-anak, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak mau lagu apa? Yang bisa? Garuda Pancasila? Bisa? Bisa? Selain lagu Garuda Pancasila, apa yang bisa? Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka. Terserah, ayo milih lagu apa? Garuda Pancasila, ayo 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Semuanya bisa dilihat ke depan. Pertanyaan pemantik. Pernahkah anak-anak membaca Al-Quran? Pernah? Bagaimana perasaan anak-anak ketika membaca Al-Quran? Senang? Hatinya tenang?
Ya. Yang kedua, apakah anak-anak pernah mendengar hukum bacaan idhar dan ikhfa? Pernah ya. Ada yang sudah sampai tajwid di rumah ngajinya? Sudah ya. Ada yang sudah sampai Al-Quran? Sudah. Terakhir, apakah anak-anak sudah menerapkan bacaan tajwid dalam membaca Al-Quran? Sudah ya? Sudah. Pintar sekali. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang idhar dan ikhfa dengan tujuan anak-anak bisa menerapkan bacaan idhar dan ikhfa agar anak-anak terbiasa ketika membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Karena satu, syarat membaca Al-Quran itu yang pertama harus suci. Yang kedua, bacaannya harus baik dan benar. Lah, bacaan baik dan benar itu harus mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Lah, salah satunya hari ini kita akan membahas tentang idhar dan ikhfa. Anak-anak, idhar menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Sementara itu menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, itu maka cara membacanya adalah jelas. Ada yang tahu ada berapa huruf idhar? Ada berapa anak? Ada yang 4, ada yang 6. Berapa? 6. Apa saja? Kita lihat. Bisa dilihat anak-anak? Ada berapa? 6. Yang pertama? Jadi anak-anak, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka cara membacanya harus jelas. Saya kasih contoh. Hasidin ira, salamun iya, yannatin aliyah, atoan hisaba. Jadi membacanya harus jelas. Enggak boleh anak membaca hasidin ira, salamun ya mendengung. Itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Hasidin ira, salamun ya. Paham anak-anak? Paham. Yang kedua, kita belajar ikhfa. Secara bahasa adalah samar atau menyamarkan. Secara istilah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan berapa huruf idhar anak-anak? Ikhfa 5. Jadi membacanya harus samar. Apa saja hurufnya? Coba dibaca. Jim, dal, zal, za, jim, shin, shod, ro, to, lo, fa, kof, kaf. Jadi ini adalah huruf-huruf ikhfa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah samar. Sekarang contoh bacaan ikhfa. Ada tanwin bertemu dengan cara membacanya seperti apa, Nana? Pinter. Sekali lagi yang keras. Yang kedua. Yang ketiga. Selanjutnya. Terus. Pintar sekali. Anak-anak, ada yang mau maju sebentar? Satu saja. Mbak Mesia, ayo silakan Mbak Mesia, silakan maju.
Kemudiannya laki-laki siapa? Fabi, ya Mabi. Maju Bi. Sini Mbak Mesya. Coba dibaca contoh bacaan idhar. Sini Mbak Mesya. Ya, silakan. Yang keras, dibaca yang keras. Hasilin indah salamun hiya jannatin aliyah apaan hisabah ajrun ghairu mamnun darratun khairah. Bagaimana anak-anak? Benar? Benar ya, karena membacanya harus tidak boleh mendengung atau tahu cara membaca huruf bacaan idhar dan ikhfa. Maka hari ini akan saya bagi kelompok. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Apa tugasnya anak-anak? Yang pertama, mencari dan mengelompokkan huruf idhar dan ikhfa. Jadi nanti setiap anak-anak, setiap satu kelompok akan saya kasih huruf hijaiyah. Kemudian nanti akan sampai gunting dan ditempelkan di kertas HVS ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Yang kedua, anak-anak akan saya kasih 1 lembar surat Al-Ghasyiyah. Kemudian anak-anak mencari bacaan idhar dan ikhfa yang ada pada surat Al-Ghasyiyah. Kemudian nanti tulis kembali bacaan idhar sama ikhfa di lembar ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Insyaallah sudah paham. Janganlah kau menyerah menghadapi semua, walau terkadang putus asa. Tiada yang menyakiti atau menindasmu lagi. Cukup sudah untuk hari ini. Kekurangan bukanlah hal yang harus ditertawakan. Hadapi semua dengan senyuman dan langkah terus maju ke depan. Teriakan semangatmu kawan dan tunjukkan bahwa kau bisa jadi yang Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah. Tiap kelompok sudah ya. Siapa yang akan maju ke depan? Kelompoknya yang siap? Oke, yang perempuan, ayo silakan. Silakan maju. Silakan maju, Mbak Afiza, sini. Siapa yang akan mempresentasikan? Oke, Mbak Afiza sama Mbak Mesya. Nana, tolong disimak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan teman-teman saya. Yang pertama, huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, ho, ghain, ha. Yang kedua, ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, ro, shin, sod, bo, to, bo, fa, kof, kaf. Saya di sini dengan teman saya, Aisyah, yang akan membacakan bacaan idhar dan ikhfa. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin khashi'ah naran hamiyah min 'ainin aniyah fi jannatin 'aliyah. Bacaan ikhfa. Illa min dhari yaju 'ainun jariyah afala yanzurun illa man tawalla wa kafar. Demikian yang kami bisa sampaikan di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah buat teman kita. Oke anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah paham semua tentang huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf ikhfa, huruf-huruf idhar. Bahkan anak-anak sudah bisa cara membaca idhar dan ikhfa dengan benar. Bahkan anak-anak sudah mampu mencari huruf idhar dan ikhfa pada surat Al-Ghasyiyah. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke anak-anak. Terakhir, anak-anak sudah tahu contoh bacaan idhar beserta alasannya? Tahu ya? Tahu. Ikhfa juga sudah tahu? Tahu. Kemudian hari ini apa yang sampai suka pada materi hari ini? Kerja kelompok, apalagi? Berdiskusi, bisa memahami, apalagi? Bekerja sama dan melatih mental untuk bisa presentasi. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Harapan saya anak-anak bisa menerapkan bacaan idhar, ikhfa, bahkan tajwid yang lain pada setiap anak-anak membaca Al-Quran. Demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kepemahaman atau kemudahan dalam memahami pelajaran, kemudian diberikan daya ingat yang kuat oleh Allah, dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan terakhir, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.